Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bimbingan dan Konseling kelas 4A Universitas PGRI Madiun akan mempresentasikan peran pemerintah dalam pendidikan dan kebijakan pendidikan. Perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Rosyid Arfan Bustama, yang kedua Syafira Kintan Putri, yang ketiga Rohimana Sita, yang keempat Rahmatika Liatania, dan yang terakhir Esa Dian Lestari. Sebelum memasuki materi pembahasan, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat belajar, dan terus belajar dimanapun tempatnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah kePGRI-an Bapak Beni Dwi Pratama, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami sudah mempersiapkan topik-topik pembahasan. Yang pertama, peran pemerintah dalam pendidikan. Yang kedua, kebijakan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah. Pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam otonomi pendidikan. Dalam otonomi pendidikan, keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini dilakukan melalui rumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan monitoring program secara reguler. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rosyid, yaitu tentang peran pemerintah dalam pendidikan. Di sini menurut Xi Hongbing ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang berguna dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai pelayan masyarakat. Di sini pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat di dalam pendidikan, yaitu pemerintah melayani kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan. Pemerintah mengutamakan masyarakat untuk dilayani agar pengembangan pendidikan setiap masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Bentuk pelayanannya yaitu 1. Mempermudah masuk ke sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi maksudnya. Yang kedua, melakukan kegiatan untuk menghilangkan buta huruf usia lanjut. Yang ketiga, menerima masukan dari masyarakat tentang kurangnya pendidikan di setiap desa-desa terpencil. Yang keempat, mempunyai solusi
agar setiap masyarakat bisa sekolah dengan cara tidak dibebani biaya sekolah. Yang kelima, membantu mencarikan tenaga pendidik yang masih sangat dibutuhkan di daerah pelosok. Peran kedua yaitu sebagai fasilitator. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, yaitu sebagai penyedia tempat atau penyedia fasilitas untuk pendidikan. Mempunyai peran seperti ini, pemerintah seharusnya bisa berbaur dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai fasilitas sekolah yang ada di daerah tersebut, dan benar-benar mengecek kebenaran pengaduan masyarakat akan kurangnya atau perlunya perbaikan fasilitas. Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Contohnya, menyediakan lembaga sekolah untuk mendapatkan ijazah paket B, paket C dari rentang SD sampai jenjang sekolah yang tinggi. Kemudian bisa juga memperbaiki sekolah yang mulai rusak. Yang ketiga, yaitu sebagai pendamping. Pemerintah selain mempunyai tugas utama menjadi pelayan masyarakat, tapi pemerintah mempunyai tugas sebagai pendamping di dalam pendidikan. Bisa mendampingi masyarakat, menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan. Dengan begitu, masyarakat memperoleh jawaban atas keluhan yang mereka rasakan mengenai pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Dan masyarakat akhirnya merasakan peran pemerintah begitu nyata karena selalu ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Contohnya kurangnya LKS pada siswa sekolah SD, dan pihak sekolah meminta bantuan kepada pihak pemerintah untuk mengusahakan pihak distributor untuk segera mengirim buku LKS yang dibutuhkan oleh sekolah. Peran keempat yaitu sebagai mitra, yaitu pemerintah menjadi rekan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan harus bisa mengerti dan memahami keadaan pendidikan di setiap daerah, sehingga nantinya tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Untuk itu, setiap keputusan bisa dibicarakan dengan pihak sekolah dan masyarakat mengenai kebijakan yang akan dibuat mengenai pendidikan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menentukan kebijakan baru. Contohnya, pemerintah menambahkan mata pelajaran baru bagi siswa SD. Nah, penambahan mata pelajaran tersebut bisa didiskusikan terlebih dahulu agar nantinya mata pelajaran tersebut tidak sulit untuk dipahami oleh siswa. Yang kelima yaitu sebagai penyandang dana. Nah, pemerintah di sini itu memberikan bantuan dana kepada instansi sekolah yang memerlukan dan memberikan dana kepada siswa yang membutuhkan. Nah, siswa di sini yaitu siswa yang kurang mampu atau benar-benar
ekonominya sangat sulit. Nah, pemerintah di sini harus paham ya, harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani itu umumnya masyarakat yang kurang mampu baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola. Contohnya, untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak. Nah, pemerintah memberikan bantuan dana untuk memperbaiki fasilitas sekolah tersebut. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan dana kepada siswa yang kurang mampu untuk bersekolah, dari segi ekonominya dia tidak mampu, jadi pemerintah harus membantu dia gitu. Dan juga mungkin memberikan dana untuk kegiatan lain yang di sini kegiatannya dalam lingkup dunia pendidikan yang memang benar-benar diperlukan. Nah, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rohimana Sita. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan, yang mana kebijakan atau polisi secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu polis, yang memiliki arti kota atau city. Dalam hal ini, kebijakan berkenan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Nah, menjelaskan tentang kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Nah, kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan hukum atau law dan pengaturan regulation, kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum, tetapi tetap menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Dan yang kedua ini ada fungsi kebijakan. Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi, sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip, dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pemimpin, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Nah, kebijakan diperbolehkan melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan atau policy making adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Dalam proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input atau masukan, proses atau transformasi, output atau keluaran, dan feedback atau umpan balik dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Dalam berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai pertama, pedoman untuk bertindak, yang kedua, pembatas perilaku, dan ketiga, bantuan bagi pengambil keputusan. Atau berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa
kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi. Terima kasih. Saya selanjutnya akan membahas tentang arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Selanjutnya nomor 2, yaitu meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yang nomor 3, yaitu melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Selanjutnya nomor 4, yaitu memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya yang nomor 5, yaitu melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Selanjutnya yang nomor 6, yaitu meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, termasuk teknologi bangsa Indonesia sendiri, seperti usaha kecil, usaha menengah, atau koperasi. Yang selanjutnya nomor 7, yaitu mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Dian Lestari, NPM 013, kelas 4A, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu USBN 2020, yang kedua yaitu UN, yang ketiga RPP, dan yang keempat adalah PBDB. Nah, program Merdeka Belajar menurut Mendikbud akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih detail tentang 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu USBN 2020. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi oleh satuan pendidikan secara seluruh semua mata pelajaran. Nah, bentuk dari ujian ini merupakan portofolio, penugasan, tes tertulis, dan bentuk kegiatan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dengan demikian,
Jika melihat dari Permendikbud tersebut menunjukkan bahwa guru dan sekolah merdeka untuk menilai hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, yaitu kebijakan UN. Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan dengan mata pelajaran tertentu secara nasional seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, terkait untuk pelaksanaan UN tahun 2020, ini merupakan kegiatan UN yang dilakukan terakhir kalinya, sebagaimana telah disampaikan oleh Mendikbud bahwa tahun 2021 mendatang UN akan digantikan dengan istilah lain, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan bahasa dan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika dan numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Nah, untuk teknis pelaksanaan ujian sekarang berbeda dengan teknis tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya ujian nasional dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, sekarang dilaksanakan di tengah jenjang pendidikan. Seperti kelas 4 SD telah melaksanakan UN, kelas 8 SMP telah melaksanakan UN, dan kelas SMA pada kelas 11 telah melaksanakan UN. Jadi, ada sedikit perbedaan dari UN-UN yang sebelumnya dan UN yang sekarang. Dan istilahnya pun juga sudah berbeda ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam hal RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tentang penyederhanaan RPP, yaitu prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Nah, bila dicermati dari keseluruhan isi surat edaran Mendikbud tersebut, dapat dimaknai bahwa penyusunannya lebih disederhanakan dengan memangkas beberapa komponen. Guru diberikan keleluasaan dalam proses pembelajaran untuk memilih, membuat, dan mengembangkan format RPP, sebab gurulah yang mengetahui kebutuhan siswa didiknya. Nah, untuk penulisan RPP-nya supaya lebih efisien dan efektif, cukup dibuat ringkas dengan 1 halaman sehingga guru tidak terbebani dengan administrasi yang sedikit rumit. Diharapkan melalui kebebasan ini, guru siswa akan lebih banyak berinteraksi secara dinamis dengan model pembelajaran yang tidak kaku. Nah, pokok yang keempat yaitu tentang PBDB atau penerimaan peserta didik baru. Dengan berdasarkan Permendikbud baru, yaitu tentang yang pertama jalur zonasi, yang kedua jalur prestasi, dan yang ketiga adalah jalur afirmasi. Dengan demikian, untuk PBDB tahun 2020 masih tetap menggunakan sistem zonasi, akan tetapi lebih bersifat fleksibel dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya. Jadi, setiap daerah itu memiliki wewenang untuk menetapkan wilayah mana saja yang termasuk dalam zonasinya. Nah, secara umum, sistem zonasi dalam PBDB itu sudah baik karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik. Nah, supaya lebih memahami konsep Merdeka Belajar, sebagaimana telah dikupas tuntas, saya akan menyimpulkan sedikit tentang apa yang telah kita bahas pada hari ini. Nah, berdasarkan kajian teori yang telah saya paparkan, Merdeka Belajar dapat dipersepsikan sebagai upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai macam hambatan, terutama tekanan psikologis. Bagi guru, memiliki kebebasan
tersebut lebih fokus untuk memaksimalkan pembelajaran guna mencapai tujuan yang optimal. Nah, bagi siswa bebas untuk berekspresi secara dalam menempuh proses pembelajaran di sekolah, namun tetap memperhatikan kaidah atau aturan sekolah dan kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, dari keempat pokok tersebut, siswa bisa lebih mandiri, bisa lebih banyak belajar untuk mendapatkan suatu kepandaian, dan hasil proses dari pembelajaran tersebut, siswa berubah secara pengetahuan, pemahaman, sikap atau karakter, tingkah laku, keterampilan, dan reaksinya sejalan dengan apa yang dimanatkan dalam tujuan UU Sidiknas tahun 2003. Nah, dari pemaparan tersebut, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tetap terjaga kesehatan dan keselamatan kita semua. Nah, kemudian saya mengakhiri presentasi dari kelompok 3. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.